Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Munawaroh Nur dengan NIM 202180098 dari Prodi PGSD kelas D. Saya akan menjelaskan tentang tumbuhan dan fungsinya. Dibagi menjadi 3, yang pertama organ pada tumbuhan, yang kedua proses fisiologi pada tumbuhan, dan yang ketiga klasifikasi tumbuhan. Organ pada tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar berfungsi untuk menegakkan berdirinya tumbuhan, menyerap air serta garam-garam mineral dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan hidupnya. Batang berfungsi untuk membentuk dan menyangga daun. Daun berfungsi untuk membuat makanan, berbentuk pipih lebar agar dapat melaksanakan tugas utamanya, yaitu melaksanakan fotosintesis seefektif mungkin. Bunga merupakan alat reproduksi seksual yang menghasilkan biji. Buah berfungsi untuk melindungi biji dan membantu penyebaran biji, dan dari biji diperoleh tumbuhan baru. Yang kedua, proses fisiologi pada tumbuhan terdiri atas gerak pada tumbuhan, tumbuh pada tumbuhan, proses mendapatkan makanan dan respirasi pada tumbuhan, reproduksi pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan terdiri atas gerak otonom dan gerak etionom atau gerak paratonis. Gerak otonom merupakan gerak yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Sedangkan gerak etionom yaitu gerak yang dipengaruhi oleh faktor luar. Tumbuh pada tumbuhan adalah suatu proses pertambahan volume tubuh yang bersifat irreversibel atau tidak kembali ke bentuk asal. Proses ini dipengaruhi oleh suhu, hormon tumbuh yang disebut auksin, dan cahaya. Proses mendapatkan makanan dan respirasi pada tumbuhan. Fotosintesis merupakan proses penyusunan zat organik karbohidrat yang berasal dari zat anorganik karbohidrat dan air. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu CO2 dalam bentuk gas dari udara, H2O dari dalam tanah melalui rambut akar, cahaya matahari, klorofil atau zat hijau daun. Respirasi pada tumbuhan menyangkut proses pembebasan energi kimiawi menjadi energi yang diperlukan untuk hidup tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan terdiri atas reproduksi vegetatif aseksual, reproduksi generatif atau seksual, reproduksi pada tumbuhan lumut dan paku, dan reproduksi pada tumbuhan biji dan bunga. Individu baru yang terjadi berasal dari satu sel induk tanpa melalui proses perkawinan. Generatif adalah cara reproduksi yang didahului dengan peleburan dua sel. Pada tumbuhan ini mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Pada tumbuhan ini terjadi melalui dua tahap, yaitu penyerbukan atau persarian dan diikuti oleh proses pembuahan atau fertilasi. Klasifikasi tumbuhan. Penggolongan tumbuhan dilakukan dengan cara mencari persamaan ciri di antara keanekaragaman. Untuk menggambarkan hubungan kekerabatan, maka sistem klasifikasi diadakan tingkat kelompok berturut-turut dari tingkat yang tinggi ke yang rendah. Untuk memudahkan pengenalan, maka setiap makhluk hidup diberi nama ilmiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.